Koni Rahakundini Bakri kembali membuat heboh jagat dunia media sosial. Dia mengeluarkan pernyataan yang tidak kalah mengejutkan. Seperti di awal dulu pernah heboh. Dia mengatakan bahwa Prabowo hanya akan jadi presiden itu 2 tahun, sisanya akan diganti oleh Gibran. Dan busuknya mulut Koni ini dia mengatakan bahwa bakal ada rencana pembunuhan kepada Prabowo Subianto. Otaknya adalah Jokowi, merencanakan itu. Udah aja, kata Koni nih, kalau mau pada akhirnya Prabowo dibunuh, sekarang aja dibunuh, dimatiin. Kan gila itu pernyataan. Itu gila pernyataan itu. Jelas pasti hoax itu, nggak mungkin. Dan sekarang dia membuat kebelundaran lagi. Dia mengatakan bahwa Sirekap itu punya akses ke Polres, dan Polres bisa seenaknya mengisi Sirekap. Nah, ini kemudian berujung dilaporkan dan berujung Koni itu klarifikasi dan minta maaf. Bahaya ini, membuat kegaduhan, urusan Sirekap, urusan Quickcon dan lain sebagainya. Itu akan membuat huru hara yang sangat luar biasa itu. Coba kita baca dulu nih pernyataan Ibu Koni yang berujung dilaporkan. Koni Bakri dilaporkan 2 pihak ke Polda Metro Jaya. Buntut sebut polisi punya akses Sirekap. Pengamat militer Koni Rahakundi Bakri dilaporkan 2 pihak ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu 20 Maret kemarin ya, 2024. Laporan itu buntut unggahan Koni di akun Instagramnya yang menyebut polisi mempunyai akses Sirekap dan pengisian formulir C1 bisa dari Polres. Akan kurang ajar tuh. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2024 telah datang ke SPKT Polda Metro Jaya 2 orang pelapor yang mengaku masing-masing dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Jaringan Pemuda untuk Demokrasi, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri. Ade mengatakan Koni dilaporkan atas dugaan tindak pidana yang dengan sengaja menyebarkan informasi dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kedua pelapor disebut menyerahkan barang bukti berupa 1 buah digital flash disk dan 1 lembar kertas hasil tangkap layar dari sebuah akun Instagram @Koni Rahakundi Bakri yang memuat narasi Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres. Kasus ini dalam tahapan penyelidikan. Dalam proses ini polisi akan memeriksa pelapor, saksi-saksi ahli hingga nantinya memeriksa Koni sebagai terlapor. Sebelumnya Koni juga dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus yang sama pada Jumat 22 Maret 2024 dengan pelapor Ketua Aliansi Peduli Pemilu. Ya, benar sekali. Kami menerima laporan polisi tentang tindak pidana ITE dengan terlapor saudari Koni, kata Kasat Reskrim Polda Metro Jaksel ya. Polres Jaksel masih meneliti laporan tersebut. Selanjutnya penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana yang dilaporkan. Oke, kemudian kita baca satu berita lagi. Koni itu minta maaf atas pernyataannya itu. Dia keliru besar. Bentar ya, rokok dulu, nggak enak banget habis buka ini. Penting loh supaya kita itu sebagai masyarakat lebih waspada kepada siapapun aja yang bicara. Jangan lantas percaya, Sekelas Ibu Koni yo. Sekelas Ibu Koni berbicara itu tidak disaring dulu sesuai dengan hasratnya saja ketika mendengarkan sesuatu, padahal
keliru dia pendengarannya, langsung di-up di media sosialnya, dan itu membuat huru-hara luar biasa. Apalagi urusan pemilu ini, urusan Sirekap lah, urusan KPU lah, dan lain sebagainya. Itu sangat sensitif, sangat sensitif. Mending kalau benar, ternyata kan hoax, dia menyebarkan informasi hoax palsu. Koni Bakri klarifikasi pernyataan Polres punya akses Sirekap dan minta maaf usai dipolisikan. Pengamat militer Koni Rahakundi Bakri meralat pernyataan soal polisi punya akses Sirekap. Ia memberikan penjelasan terkait pernyataan yang kini menjadi viral dan berujung dipolisikan. Saat dihubungi pada Sabtu, Koni mengaku pernyataan itu berawal dari pernyataan salah satu mantan Wakapolri saat berdiskusi soal Pilpres. Dalam postingan terdahulu, saya mengatakan bahwa Pak Jenderal Wegroseno, mantan Wakapolri, memberikan pernyataan terkait Pilpres 2024 dalam sebuah pertemuan bukber. Dia mengaku ada salah paham atas pernyataan tersebut dengan dalih diskusi yang sangat seru hingga memecah konsentrasi. Taek lah. Jangan-jangan Anda sengaja juga menyebarkan informasi yang palsu itu untuk membuat kegaduhan dan untuk mendelegitimasi hasil pemilu ini. Ada niat busuk di hati Anda tuh. Ia mengaku telah menanyakan kembali kepada orang-orang yang hadir dalam bukber saat itu. Koni pun telah meralat pernyataan tersebut dan meminta maaf telah membuat kegaduhan. Koni mengatakan statement tersebut berasal dari staf Wakapolri yang menyebut bahwa Polres mengisi realcon ke sebuah aplikasi yang hanya bisa diakses oleh atasan mereka. Untuk itu dia meralat pernyataan sebelumnya dan menegaskan pernyataan itu bukan mengenai Sirekap melainkan aplikasi khusus Polri. Kan? Udah ada busuk sih di pikirannya. Akhirnya setiap yang berkenaan dengan kayak gini tuh dikait-kaitkan dengan pemilu, dikait-kaitkan dengan ITE, dikait-kaitkan dengan Sirekap. Kacau memang ini. Karena itu, bersama ini saya klarifikasikan bahwa pernyataan tersebut bukan merupakan ucapan dari Jenderal Wegroseno dan bukan tentang Sirekap, tetapi tentang aplikasi khusus yang digunakan Polres dan Polsek untuk realcon sebagaimana koreksi di atas, jelasnya. Sudah terbuktikan jelas dia mengakui bahwa informasi yang dia sebarkan adalah hoax, adalah palsu, adalah kekurang benaran, kekurang tepatan. Tapi apa boleh buat, pernyataan itu udah nyebar di publik, dan mungkin diimani oleh banyak orang. Nih, ketika Koni itu menyebarkan info bahwa Prabowo hanya akan jadi presiden 2 tahun dan sisanya akan diganti oleh Gibran, itu nyebar loh di grup-grup keluarga saya juga ada. Ada yang membagikan video Koni ini. Berbahaya, padahal saya pastikan itu hoax. Nggak mungkin loh. Jokowi merencanakan untuk pembunuhan kepada Prabowo Subianto dan diamini oleh banyak orang, banyak partai koalisi. Masa iya sih? Kalau tahu bahwa Jokowi bermaksud seperti itu, udah dicegah duluan tuh oleh elit-elit partai Gerindra. Artinya ini nggak nyambung. Nggak mungkin elit-elit Gerindra itu membiarkan Jokowi melakukan hal itu. Artinya ini koplak lah pernyataan. Tapi ketika Koni yang mengucapkan itu, akhirnya banyak yang percaya. Disebarkan di grup-grup keluarga, seolah bahwa itu adalah kebenaran. Kan goblok gitu. Meskipun tidak berpengaruh. Faktanya keok pula kok. Yang didukung oleh Koni itu, Pak Ganjar Pranowo itu. Keok pula kan. Informasi hoax masif disebarkan dan lain sebagainya, tetap tidak meraih suara dan simpati. Uang digelontorkan ratusan miliar dana kampanye Pak Ganjar Pranowo, tetap kan tidak membuahkan hasil apa-apa, bahkan suaranya paling jeblok kan. Itu loh, terbukti provokasi Anda itu gak menghasilkan apa-apa selain daripada keblunderan Anda dan mengkonfirmasi bahwa segini nih takaran ilmu dan saringan seorang Ibu Koni ini. Kita menjadi tahu loh
Dulu kita menganggap bahwa Ibu Kon ini orang paling keren, pengamat militer paling hebat. Ternyata enggak lah. Pengamatan yang biasa aja, bahkan banyak yang keliru pengamatannya, bahkan cenderung fitnah. Ini dikonfirmasi, pernyataan itu dia tidak benar-benar dapatkan lalu dia keluarkan. Kan kurang ajar itu namanya. Pengamat model apa seperti itu? Pengamat macam apa? Layak kita percaya ke depannya dengan statement Ibu Koni? Bila seperti ini adanya, enggak layak menurut saya. Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.